menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu,
inilah hidup kami Tuhan yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami rasakan, itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami terus Tuhan sebagai alat dalam kerajaan-Mu Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap proses demi proses dalam hidup kami Tuhan, biarkanlah kami boleh tetap bersandar hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarkanlah kami hanya berharap di dalam nama-Mu Yesus. Karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarkanlah kami boleh belajar tetap melayani-Mu dengan setia Tuhan. Sampai nanti pada akhirnya Tuhan, kami menyelesaikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap diproses, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberkati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh beribadah, kita boleh naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Kita sama-sama sudah diberkati dengan pujian yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk tema bulan ini atau bulan Oktober adalah persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan subtema untuk ibadah kali ini adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara, ketika saudara mendengar perkataan ini, muliakan Tuhan dengan hartamu, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin kita berpikir, waduh, mesti masalah uang ini, harta. Ikut Tuhan harus keluar uang, ikut Tuhan harus memberi harta atau persembahan. Pendapat itu bisa sepenuhnya atau tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Memang ketika ikut Tuhan ada sesuatu yang kita berikan. Tetapi itu tidak lalu hanya sekedar kita memberi. Tetapi kita akan lihat di sini apa makna dari memuliakan Tuhan dengan hartamu atau harta kita. Kita akan membuka terlebih dahulu saudara di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Saudara yang mengikuti ibadah ini silahkan kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya ulangi ayat 9 bagian A. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita akan membahas di bagian ini saja Bapak Ibu Saudara. Apa makna atau arti memuliakan Tuhan dengan harta? Harta di dalam Alkitab banyak diterjemahkan dari beberapa kata. Dan itu diartikan dengan harta di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 bagian A ini saudara, harta memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah sungguh-sungguh harta berupa benda atau kekayaan. Harta milik. Tetapi ada arti kedua,
Harta di sini adalah price atau harga. Dan ada arti yang ketiga, yaitu high value atau nilai yang tinggi atau bernilai tinggi. Nah, kita akan membandingkan saudara. Apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan dengan hartamu, apa yang dimaksud harta di sini. Kita akan buka di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau kita memperhatikan saudara, di dalam Injil Matius ini ada suatu perbandingan yang sedang dibuat. Apa itu? Apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia? Artinya apa saudara? Yang pertama, seluruh dunia ini berbicara tentang kekayaan, tentang harta, tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Itu semua dibandingkan dengan yang disebut nyawa. Berapa nilai atau mana yang lebih besar nilainya? Kalau tadi kita kembali kepada Amsal pasal 3 ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu. Apakah harta di sini yang dimaksudkan hanya sekedar tanda petik kekayaan atau harta benda kita? Kalau kita baca di dalam Matius tadi, ternyata yang dimaksud dengan nilai yang tinggi adalah nyawa manusia. Atau dengan kata lain, kehidupan manusia itu lebih bernilai di hadapan Tuhan dibandingkan kekayaan harta seluruh dunia. Jadi saudara, ketika kita sudah melihat hal ini, maka kita mulai harus punya pemikiran bahwa memuliakan Tuhan dengan hartamu bukan sekedar memberikan harta benda kita, tetapi sesungguhnya memuliakan Tuhan dengan apa yang bernilai dalam diri kita sesungguhnya. Apa yang saudara anggap paling bernilai dalam hidup saudara? Tentu hidupmu sendiri. Tentu nyawamu, jiwamu sendiri, itu yang paling berharga. High value, yang punya nilai tinggi. Bahkan Tuhan pun mengatakan nilai jiwa kita, nyawa kita itu lebih daripada seluruh kekayaan dunia. Jadi saudara, apa maksud atau arti dari muliakan Tuhan dengan hartamu? Kalau kita sudah melihat tadi perbandingan harta bukan sekedar sesuatu kekayaan yang kita miliki, tetapi apa yang bernilai tinggi dalam hidup kita, maka kita akan lihat yang pertama, apa arti memuliakan Tuhan dengan harta kita? Yang pertama adalah menggunakan atau memberikan kekayaan atau barang yang kita miliki untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita miliki dalam hal ini adalah berwujud kekayaan, berwujud bendawi, itu yang diberikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Itu yang pertama saudara. Kita harus sadari apa yang kita miliki. Tentu setiap orang akan berbeda-beda jumlahnya. Hartanya akan berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kita menggunakan atau memberikan kekayaan atau apa yang kita miliki secara kebendaan untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Itu arti yang pertama dari muliakan Tuhan dengan hartamu. Lalu yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah kita menggunakan atau memberikan hidup kita untuk
kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Mengapa hidup saudara? Mengapa hidup kita? Karena tadi kita sudah bandingkan di dalam Injil Matius bahwa sesuatu yang bernilai tinggi, bahkan sangat tinggi dibandingkan dengan kekayaan seluruh isi dunia ini adalah jiwa kita, hidup kita. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan hartamu, artinya muliakanlah Tuhan dengan yang paling bernilai dalam diri kita. Jiwa dan hidup kita inilah. Jadi saudara, konsep tentang memberi atau mempersembahkan harta itu bukan sekedar yang berkaitan dengan uang. Bukan sekedar yang berkaitan dengan harta bendawi. Tetapi lebih pada masuk esensi apa yang bernilai tinggi di dalam hidupmu. Itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dengan harta kita bisa memberikan persembahan. Dengan harta kita bisa menolong orang. Dengan harta kita bisa melakukan suatu pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang lebih dari itu, esensi yang terkandung di dalam memuliakan Tuhan dengan hartamu adalah apa yang paling bernilai dalam diri kita. Itu yang harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, sekarang alasannya, kenapa sih kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita? Apa Tuhan itu kekurangan? Apakah Tuhan itu butuh hal-hal seperti itu? Kita akan lihat saudara, alasan kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang pertama, kita akan lihat 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita adalah karena Tuhan adalah pemilik segalanya. Harta kita yang bersifat kebendaan tadi. Bahkan yang bernilai paling tinggi yaitu hidup kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu patutlah kita untuk memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Apakah kita sudah melakukan saudara? Apakah selama ini kita menganggap bahwa harta bendawi yang kita miliki adalah kepunyaan kita sendiri? Kita tidak mau pakai itu untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan hidup kita merasa ini milik kita sendiri. Mari kita mulai rubah mindset kita. Bahwa apa yang kita miliki, baik itu berupa harta bendawi maupun hidup kita yang bernilai tinggi ini adalah milik Tuhan. Dan patutlah kita menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu alasan yang pertama saudara. Tuhan adalah pemilik segalanya. Yang kedua, apa alasan kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita? Kalau kita baca saudara di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk
memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi apa yang saudara miliki, apa yang saya miliki, apa yang kita ada sampai saat ini, itu semua adalah karena Tuhan yang memberi kekuatan. Loh, saya bisa kaya, saya bisa punya harta karena saya kerja keras, karena saya membangun bisnis dengan otak saya yang brilian. Saya begitu giat di dalam bekerja. Perhatikan saudara, kita bisa berpikir itu Tuhan yang memberi. Misalnya saudara, ketika kita berkata dengan kebanggaan, aku bisa melakukan ini karena pikiran dan otakku. Satu helai saraf otak kita mungkin bundet ya bahasa Jawanya. Apa yang terjadi saudara? Masih bisakah kita berpikir untuk menjalankan bisnis kita? Oh, aku bekerja keras, aku banting tulang, aku gunakan tenaga dan ototku untuk bekerja keras. Kalau tidak Tuhan yang memberi kekuatan itu saudara. Misalkan salah satu otot kita terkilir saja. Tidak pada tempatnya lagi. Apakah kita bisa masih melakukan aktivitas saudara? Banyak hal yang harus kita sadari. Bahwa tenaga, pikiran, akal, bahkan kreativitas kita. Itu semua dari Tuhan. Sehingga dalam kitab Ulangan tadi diingatkan, jangan sampai kita punya pikiran kekuatankulah yang membuat aku bisa seperti sekarang ini. Itulah alasan kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena dari Tuhanlah segala kekuatan kita untuk memperoleh itu semua. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, apa alasannya? Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang ketiga saudara, apa alasan kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita? Karena di mana kita menempatkan harta kita, disitulah akan menentukan keberadaan hati kita. Kalau kita menempatkan harta kita tidak untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kehormatan Tuhan, maka yang terjadi adalah disitulah hati kita akan berada. Ketika kita memikirkan atau menggunakan harta itu untuk hal-hal jasmani atau hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita saja, maka disitulah akhir dari hidup kita nanti. Kebinasaan. Karena tadi apa saudara? Jangan kumpulkan harta di bumi. Karena ngengat akan merusakkannya. Loh, lalu hartanya di mana? Harus dibawa ke sorga. Transfer pakai apa? Transferlah dengan cara pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka hartamu itu akan bisa berpindah dari dunia ini kepada kekekalan, kepada pahala nantinya. Dengan cara apa? Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Prinsipnya bagaimana? Saat kita memberi, saat kita mempersembahkan, jangan dengan terpaksa, jangan dengan tujuan-tujuan yang salah. Jangan mancing Tuhan. Ketika aku memberi, maka Tuhan akan memberi saya. Ketika saya memberi banyak, Tuhan akan memberi saya lebih banyak lagi. Sehingga sering kita dengar doa-doa yang mengatakan, kami memberikan Tuhan, karena itu berkati kami
dengan berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Apa tujuan kita hanya sesimpel itu saja, saudara? Memberikan harta kita? Tidak. Karena itu memang sesungguhnya milik Tuhan yang harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, saudara. 1 Korintus pasal 9 ayat 7. 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Baik itu harta bendawimu maupun yang bernilai paling tinggi dalam hidup kita. Apa? Kehidupan itulah yang paling bernilai. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama nyanyikan suatu pujian, nanti pemain musik dan juga singer bisa maju ke depan. Satu prinsip, saudara, yang harus kita ingat. Kita sudah baca tadi di ayat yang ke-10, Amsal pasal 3 ayat 10. Ketika kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemerahanmu akan melimpah dengan anggur. Artinya apa? Engkau tidak akan pernah kekurangan ketika engkau memberi untuk Tuhan. Ketika engkau punya tujuan yang benar saat engkau memberikan hartamu itu untuk kemuliaan Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Amin. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan dari awal lagi. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir, amin, di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kata.
sesaat nyanyikan lagu ini. Singer memuji dengan lembut. Haleluya. Mari saudara kita renungkan sejenak. Kita tidak pernah punya harta bendawi yang sama. Setiap orang diberi kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi ada satu yang sama yang punya nilai sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ketika si A bisa memberi misalnya 10 juta rupiah. Tetapi si B hanya bisa memberi 100.000 rupiah. Harga dari yang diberikan itu berbeda. 10 juta dan 100.000. Tetapi ada yang bernilai sangat tinggi yang bisa diberikan oleh semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah hidupmu dan saya. Itu adalah harta terbesar. Harta yang bernilai di dalam diri kita, itulah hidup kita. Maukah kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita sudah tahu esensi itu, maka ketika kita memiliki harta bendawi, kita tidak akan pernah ragu lagi untuk memberikan bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita bisa sudah memberikan yang paling berharga dalam diri kita. Untuk apa seseorang memiliki kekayaan seluruh isi dunia ketika dia harus kehilangan nyawanya? Apa yang bisa ganti buat nyawanya itu? Mari saudara, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Seberapapun, yang terpenting adalah engkau dengan ikhlas, tulus memberikan itu, tidak dengan terpaksa, tidak karena pendetamu katakan kau harus memberi, maka engkau terpaksa memberi. Bukan karena engkau diiming-imingi, kalau engkau mau diberkati engkau harus memberi, tidak. Tetapi ada kesadaran dalam diri kita, bahwa itu semua karena Tuhan, maka layaklah aku memberikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat refnya saja, kita akan masuk di dalam doa. Bila kita memberi yang terbaik, yaitu hidupmu dan hidupku. Haleluya. Kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesus, terimalah, amin. Oh, korban syukurku, amin Tuhan, yang mengalir, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini yang kami punya, semuanya dari Engkau, semuanya biar untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami bersyukur Engkau telah ingatkan kembali kami dengan firman-Mu, bahwa sesungguhnya harta bendawi yang kami miliki itu semua bisa kami peroleh
hanya karena Engkau. Sekalipun kami bisa bekerja keras, kami bisa berpikir, kami bisa kreatif. Tapi itu semua pun Engkau yang memberi Tuhan. Karena itu jangan sampai ada di dalam diri kami perasaan atau sikap yang seakan-akan kami memperoleh itu semua karena kami sendiri. Dan kami gunakan itu semua untuk kepentingan kami sendiri. Firman-Mu sudah mengajar kami saat ini Tuhan. Biar kami boleh memuliakan Engkau dengan harta yang kami miliki. Baik harta bendawi, terlebih lagi Tuhan, harta yang paling berharga, yang paling bernilai tinggi, yaitu kehidupan kami ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami memahami, mengerti, dan kami mau belajar untuk mempersembahkan harta maupun kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, biar firman ini dapat terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Bapa, Engkau tahu pergumulan hidup mereka, Engkau tahu masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang memiliki masalah, yang sedang di dalam pergumulan. Mari Bapa, Engkau nyatakan pertolongan-Mu. Engkau berikan kepada mereka jalan keluar. Engkau berikan kepada mereka iman dan pengharapan yang semakin kokoh kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau pasti akan memberikan jalan keluar dan kekuatan. Sehingga mereka semua akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-Mu yang sakit, Engkau juga melawat mereka Tuhan. Tolong mereka, bangkitkan iman mereka. Biar mereka tetap memiliki pengharapan. Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk gereja kami Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan kiranya Engkau nyatakan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, majelis, aktivis, pengurus-pengurus wadah, pengurus-pengurus seksi, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Satukan kami di dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau lewat apa yang bisa kami kerjakan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa, situasi yang sudah semakin membaik ini, Engkau yang akan terus bekerja Tuhan. Sehingga pandemi yang ada boleh segera lepas dari negeri kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Presiden dan juga jajaran yang di bawahnya. Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah pada saat ini ya Bapa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.